Rasulullah SAW, beliau pernah ya amaral huyyadho bil khuruji yaumal aidi fayashhadnal khaira wa da'watal muslimin, gitu ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan para wanita yang haid untuk keluar pada hari Id, ya. Tujuannya apa? Agar menyaksikan kebaikan, ya. Wa da'watal muslimin, dan menjadi bagian dari dakwahnya umat muslim ini, gitu. Jadi teman-teman semuanya, dalam kondisi seperti itu aja ya Rasulullah mentakkidkan untuk apa namanya wanita-wanita yang haid itu turut serta merayakan, gitu ya, atau meramaikan ya tempat-tempat diselenggarakannya sholat Id. Artinya ya, bahkan orang-orang yang apa namanya orang-orang yang haid pun boleh nggak hadir di tempat di mana dibacakannya Al-Quran, di mana ada majelis, gitu ya, seorang yang mengkhatamkan Al-Quran, ya. Berdasarkan hadis yang ini, gitu ya, maka Imam Nawawi ya mengambil suatu apa pandangan bahwa kalau begitu, untuk hadir di majelis khataman Al-Quran pun istihbaban muta'akidan, gitu ya. Hukumnya itu sangat dianjurkan. Ya, siapa saja, bagi siapa saja. Ya, bukan hanya buat mereka yang dalam keadaan suci. Orang yang haid boleh nggak dengerin, orang yang lagi baca Quran, orang yang lagi khataman hadir, ikut hadir di situ boleh? Boleh. Nggak ada masalah. Ya, pakai ini yang tadi. Ya, adapun kalau dia ikut membaca, nah itu nanti beda lagi judulnya, ya, bahasannya beda lagi, dalam ilmu fikihnya berbeda pendapat. Walaupun berbeda pendapat, tetapi kalau apa namanya kaul yang rojih di kalangan ulama ulama fikih, ya, fikih madzhabul arba'ah, mereka ya eh, apa namanya bagi orang yang haid itu hukumnya sama dengan orang yang junub untuk dalam permasalahan membaca Al-Qur'an. Ya. Wara'a ad-Darimi wa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi ma'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an. Ya, jadi diriwayatkan dari Darimi dan Ibnu Abi Dawud dengan sanad mereka, gitu ya. Yang sanadnya itu dari Ibnu Abbas, ya. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu, sungguhnya ya beliau ini kalau ya karena ya ja'alu rajulan ada membuat ada seorang laki-laki yang disuruh oleh beliau untuk yuraqibu rajulan, ya, mengikuti seorang laki-laki yang membaca Al-Qur'an, gitu. Tujuannya apa? Faida arada an yahtima a'lama bin Abbas fayashhadu dzalik. Kalau ini laki-laki yang baca Quran ini, ya kan, si fulan atau rojul yang baca Quran ini hendak menghatamkan Al-Quran yang tadi dibacanya, maka diminta seseorang yang mengikuti tadi untuk memberitahu Ibnu Abbas agar dia bisa turut serta menyaksikan ketika dia menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, ya. Eh, kita di antara kita berapa banyak orang yang meninggalkan orang yang lagi membaca Al-Quran, nggak mengambil istifadahnya, gitu ya. Apalagi orang yang apa namanya menghatamkan Al-Quran. Kadang-kadang kita merasa yang khataman kan dia, bukan saya, gitu ya. Padahal ya orang seperti atau seorang sahabat seperti beliau Ibnu Abbas saja, gitu ya. Beliau mencari gitu orang yang yang membaca Al-Quran dan ingin terlibat ada dalam satu majelis ketika beliau ya orang tersebut menghatamkan Al-Qur'an, ya. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud bi isnadaini sahihaini, ya, dengan sanad mereka yang diambil dari sanad yang sahih keduanya, yaitu dari An Qatadah At-Tabi'i Al-Jalil sahibi Anas, ya, dari Qatadah, ya, seorang At-Tabi'in, dan mereka yaitu sahabatnya Anas radhiyallahu anhum, ya,
beliau mengatakan kan Anas nih ya, karena sahabatnya Anas maksudnya ya, sahibi Anas itu ya, beliau mengatakan bahwa karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza khatamal Quran jama'a ahlahu wada'a ya. Adalah seorang Anas bin Malik radhiyallahu an ketika menghatamkan Al-Quran, beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa, ya, berdoa bersama keluarganya tadi, gitu ya. Ini seperti yang kemarin saya sampaikan ya teman-teman ya. Kalau kebudayaan para sahabat ternyata luar biasa dalam perhatiannya dengan qiraatul Quran, tilawatul Quran. Ya, ini sangat bagus sekali kalau kita ikuti dan kemudian kita jadikan sebagai ya kegiatan bersama keluarga kita. Ya kalau ada yang khataman Quran, siapa yang hari ini khataman Quran? Ayo kita duduk bareng gitu ya. Masya Allah luar biasa. Warawa bi asanidihi as-sahihah anil hakam ibn Utaibah at-tabi'i al-jalil. Ya diriwayatkan dengan sanad-sanadnya yang sahih dari Hakam bin Utaibah ya, seorang tabi'in ya yang mulia, yang agung gitu ya. Yang jalil itu yang mulia. Kala beliau berkata bahwa arsala ilayya Mujahid wa Abdatu bnu Abi Lubabah ya. Diutus untuk kepadaku Mujahid dan Abdatul bnu Abi Lubabah. Faqala mereka berdua berkata, Inna arsalna ilaika lianna aradna an nakhtimal Qur'an. Ya, sesungguhnya kami diutus kepadamu, ya kan? Karena kami ingin menghatamkan Al-Quran. Doa mustajabun inda khatmil Quran. Dan doa itu sangat mustajab. Tahu mustajab teman-teman ya? Sangat manjur, sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ketika membaca atau ketika menghatamkan Al-Qur'an. Wa fi ba'dhi riwayat as-sahihah gitu ya, dan pada sebagian riwayat-riwayat yang sahih gitu kan, annahu sesungguhnya gitu ya, beliau mengatakan kana yuqal ya, mengatakan dan dikatakan inna rahmata tanzilu inda khatimatil Quran. Jadi tidak menggunakan teks bacaan apa kalimat ya wad du'a mustajabun inda khatmil Quran, tetapi menggunakan kalimat inna rahmata tanzilu inda khatimatil Quran. Sesungguhnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tanzilu itu turun ya ketika menghatamkan Al-Quran. Jadi kondisi menghatamkan Al-Quran itu bukan kondisi yang biasa aja, bukan sesuatu atau waktu yang biasa aja seperti waktu-waktu yang lain gitu, yang kita gunakan yang lain itu enggak. Tetapi waktu ya, ketika kita menghatamkan Al-Quran itu waktu yang mustajab, ya kan? Mustajab ketika kita gunakan untuk berdoa dan juga adalah waktu yang ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada hambanya. Ya, bayangkan kepada hambanya kepada waktu tersebut ya kan dan majelis tersebut. Jadi kalau kita terlibat pada khataman Quran tersebut, betapa luar biasanya ya, betapa ya eh, ya betapa masya Allahnya gitu ya, apa namanya, waktu yang kita gunakan ya, karena sebaik-baik waktu itu waktu yang kita gunakan ya kan, kita habiskan bersama dengan Al-Quran ya, baik kita bacanya, baik kita terlibat apapun kita ya di dalam Al-Quran itu semuanya baik, terlibat apapun kita, entah itu kita ngajar, entah kita menjadi khodimatul Qur'annya, entah kita menjadi apanya, pokoknya apapun kita itu sama Al-Quran baik. Apalagi ketika menghatamkan Al-Quran, Masya Allah. Bukan hanya untuk yang membaca, tapi yang ada ya di dalam majelis itu pun baik. Ya, sampai tadi itu dalilnya Imam Nawawi ya, orang-orang yang head pun tidak ada masalah ya, dan tetap baik kebaikannya, tidak ada berkurang ya, tetap baik ya kan, Masya Allah. Warawa bi isnadihi as-sahihah an Mujahid qal
kanu yajtami'una inda khatmil Quran yaquluna tanzilur rahmah, ya. Dari apa, dan riwayat dengan sanad yang sahih dari Mujahid itu, ya, dengan ungkapan beliau mengatakan kanu, ya, adalah mereka orang-orang yang yajtami'una, mereka orang-orang yang berkumpul ketika inda khatmil Quran, ya, ketika menghatamkan Al-Quran, yaqulun, mereka orang-orang itu berkata tanzilur rahmah, ya, tahu turunlah apa, rahmat, insyaallah, ya. Jadi teman-teman, ya, itu sesuatu yang nggak bisa apa namanya kita abaikan. Kalau kita itu gini, kita itu kan senang minta rahmatnya Allah, betul nggak? Ketika kita tahu, ya, ada suatu kondisi yang rahmat Allah itu bisa turun, dan kondisi itu bisa kita upayakan sendiri, ya, artinya kita bisa ciptakan kondisi itu sendiri, gitu ya. Maka bagaimana? Ya, tentu kalau orang yang benar-benar mengejar dan mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi itu pasti akan sering diupayakan dan diciptakan. Ya, Masya Allah. Kalau kitanya jadi santriwati Haseki, udah gabung di komunitas Haseki, ya kan? Minimal teman-teman tuh, ya, 2 bulan sekali minimal udah bisa atau terbiasa menghatamkan Al-Quran, ya. Itu loh kondisi yang, ya, kita inginkan dari keluarga besar Haseki. Syukur-syukur alhamdulillah bisa sebulan sekali hatam Al-Quran. Syukur-syukur alhamdulillah kurang dari sebulan sekali bisa mungkin 10 hari, ya kan? Atau kurang dari itu bisa menghatamkan Al-Quran. Dan saya yakin kalau yang sudah hatam atau sudah selesai hafalannya, ya, waktu sebulan sekali itu merasa lama banget untuk menghatamkan Al-Quran, betul nggak? Ya, kalau udah hafal mah, masya Allah gitu, sering-sering membaca Al-Qurannya. Ya, rata-rata kalau mau jaga hafalannya, orang yang fokus dan memiliki konsentrasi besar terhadap Al-Quran, terhadap hafalan, rata-rata mereka biasa membaca 1 hari 5 juz, ya, atau sekurang-kurangnya 1 hari tiga juz, ya. Maka orang-orang yang seperti itu dekat sekali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya teman-teman, kalau kita punya teman yang seperti itu, ya deket-deketinlah orang yang seperti itu, ya. Masya Allah. Ya, karena dia bisa menciptakan waktu di mana datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu cepat turun. Ya, luar biasa. Dan bisa kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga kita, ya kan? Kalau bukan kita, mudah-mudahan anak-anak kita, ya. Dan mudah-mudahan cucu-cucu kita, ya, kelak mereka menjadi penghafal Al-Quran, para sahibul Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian al-mas'alatu rabi'ah, yang keempat, ya, permasalahan yang keempat adalah yustahabbu ad-du'a aqiba al-khatmil aqibal khatmi istihbaban mutaakkidan, ya. Sangat dianjurkan sekali berdoa. Akibah itu mengiringi, gitu ya. Jadi setelah khatam Al-Quran, gitu ya, jangan langsung ditutup itu Al-Qurannya, jangan langsung geser dari majelis tempat duduknya, gitu ya. Berlama-lamalah berdoa sama Allah. Ya, berkhusyuklah untuk doa, khusyuklah. Ya, khusyuklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tumak ninah, gitu ya, dengan tenang, gitu ya. Karena hal seperti itu sangat dianjurkan sekali, sangat diutamakan sekali, gitu ya, dan betul-betul mutaakidan. Mutaakidan itu sangat kuat apa namanya anjurannya, ya. Lima dzakarnahu fil mas'alati allati qablaha, gitu ya, sebagaimana telah kami sebutkan pada pembahasannya sebelumnya tadi. Banyak sudah disampaikan tadi. Ya, teman-teman juga itu nggak aneh, ya, bahwa orang yang menghatamkan Al-Quran itu Masya Allah, ya, terbiasa kita berdoa. Cuman kadang-kadang kita ini kadang-kadang, ya teman-teman, ya, ya suka kayak milih waktunya itu waktu yang
nanti itu mau langsung ada kegiatan lain gitu. Jadi nabrak-nabrak gitu. Jadi nggak prioritas gitu. Ya, coba kalau kita mau menghatamkan Al-Quran itu dipilih betul gitu, waktunya yang longgar, yang luang gitu kan. Yang betul-betul kita tuh bisa menikmati gitu. Ya, begitu udah selesai kita baca yuwaswisu fi sudurin nas. Gitu kan ya yang terakhir itu ya. Ya. Terus shadaqallahul adzim, kita bisa berdoa dengan khusyuk ya, segala macam hajat dunia dan akhirat kita adukan sama Allah Subhanahu wa taala, kita minta betul-betul sama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan ya, biwasilati qiraatil Quran insyaallah ya kan, doa kita gak bakalan apa teman-teman tertolak ya. Dan itu adalah waktu yang penuh diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa rawa ad-Darimi bisnadihi an Humaydi al-A'raj ya, dari ad-Darimi dari Humaid ya al-A'raj qala man qara al-Qur'an summa da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafin malakin. Masya Allah ya. Apa kata apa namanya? Em, Kata beliau ya. Humaid bin A'raj ini yang berkata ini ya, berarti Maqaf ya hadisnya. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian berdoa, ya kan? Ammana ala du'aihi arba'atu alafi malaki. Ya, para malaikat yang jumlahnya 4.000 malaikat itu akan mengaminkan doa kita, akan mengaminkan orang yang berdoa tadi. Masya Allah, 4.000 malaikat itu banyak, seberapa banyaknya ya? Kalau kumpul di rumah kita semua, kayaknya rumah kita tuh penuh dengan malaikat itu, ya kan? Nggak muat itu kayaknya ya, desek-desekan itu malaikat itu ya, apalagi model rumahnya kayak Bu Isti ya, rumahnya minimalis ya, kayaknya tuh malaikat ya dari bumi sampai nembus ke langit sana itu kayaknya kan begitu ya. Beda kalau apa namanya di masjid kan lapang tuh, masya Allah. Jadi nggak numpuk-numpuk ke atas malaikatnya, tapi udah nyebar gitu di sekitarnya kita, masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, coba bayangin ya teman-teman ya, kita lagi baca Quran, kemudian kita lagi khataman, kita lagi berdoa, diaminkan doa kita sama 4.000 malaikat, masya Allah. Ya, terus kemudian ada yang bertanya, Ustazah, bolehkah kita baca Quran dengan baju dasteran gitu ya? Enggak pakai jilbab misalnya. Ente nggak tahu. Ada 4.000 malaikat datang sama ente. Ya kan? Terus lihat kita kucel. Ente nggak malu. Ya nggak teman-teman? Ya, kan kita suka kayak gitu. Mentang-mentang di rumah. Betul nggak? Ya, suka kayak gitu kita tuh, mentang-mentang di rumah padahal gitu ya teman-teman, malaikat itu ya kalau ngelihatin manusia dengan auratnya terbuka itu malaikat malu loh, ya bisa balik itu malaikat ya kan. Masya Allah, naudzubillah, jangan sampai ya malaikat mau ngaminin ternyata yang lagi khataman pakai tank top. Iya kan, udah gitu pakai daster yang sobek-sobek. Ya Allah, malaikat gak tegang liatnya. Mau mau ini nggak jadi balik. Kata temennya yang mau datang ikutan, ya kan, ditanyain, ngapain balik malaikat gitu. Iya, aku malu liatnya. Kenapa? Itu si ibu lagi khataman pakai tank top. Ya Allah, ya Allah. Ya, malaikatnya jadi berkurang. Nauzubillah. Ya, nah, kalau kita berbicara boleh enggak bolehnya, sah enggak sahnya, itu ngomongin masalah fikih ya kan? Enggak masalah. Tapi gimana judulnya? Kalau malaikatnya enggak berkenan ngeliatin kita kan rugi juga kita ya. Ya. Kita ini kalau berdoa sendiri kadang-kadang karena banyak kekurangan kita, betul nggak teman-teman? Ya banyak kekurangan kita nih. Kita itu enggak yang bersih gitu. Hati kita itu kadang-kadang ya macam-macam isinya, betul nggak? Ayo, betul nggak? Ya, pikiran kita juga kadang-kadang macam-macam isinya. Udah betul-betul ngerti lagi lihatin Quran itu ya kan?
pikirannya macam-macam itu. Nggak yang konsen sama Qurannya aja gitu, apalagi yang nggak paham sama bacaannya. Udahlah, mulutnya aja yang ngomong, pikirannya kemana-mana. Ya ngaku nggak? Ya kan? Ya pikirannya tuh aneh-aneh gitu ya. Padahal mulutnya lagi baca Quran gitu. Ya kan? Orang nggak ngerti juga tuh yang dibaca ya. Mau- ya. Apalagi gitu kan hatinya dan macam-macamnya. Makanya dengan adanya malaikat yang mengaminkan doa-doa kita dengan jumlah yang begitu banyak, Masya Allah ya. Kalau bukannya aminnya kita yang diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah, mudah-mudahan aminnya para malaikat ini, ya kan, membantu doa kita di up. Ya kan, kalau bahasa netizen kan begitu. Up lagi, up lagi, up lagi gitu. Ya Allah gitu. Malaikat kok banyak banget pada ngumpul, pada betah itu di si Fulanah. Ya kan? Apa amalannya? Wah, Masya Allah. Ternyata si Fulanah lagi menghatamkan Al-Quran dengan akhlak yang baik. Masya Allah. Ya, nah itu yang kita harapkan. Jadi teman-teman, kenapa kita baca kitab At-Tibyan itu? Biar kita itu bukan hanya sekedar tahu sah dan tidaknya aja. Ya, tapi juga tahu bagaimana akhlak kita sama Al-Quran. Ya, wayam bagi an yuliha fid doa. Ya, dan hendaknya ya kita itu dalam berdoa bagaimana? An yuliha bersungguh-sungguh. Ya. Wa an yad'u bil umuril muhimmah. Nih perhatiin nih. Kalau berdoa, doa dengan perkara-perkara yang penting. Ya kan? Yang penting. Betul-betul doa yang perkara-perkara yang penting. Yang perkara yang ecek-ecek itu, ya kan ya? Ya gimana ya ngomongnya ya? Ya kalau butuh berdoa yang ringan-ringan ya nggak apa-apa lah doa yang ringan-ringan. Tapi sayang momentumnya. Ya, ya, doanya kalau ecek yang ringan-ringan ya doain. Tapi yang banyak yang paling penting itu bil umuril muhimmah. Perkara-perkara yang penting banget, ya kan? Nah, itu porsinya harus lebih banyak. Ya, wa an yuktsira fi dzalika fil salahil muslimin. Nah, itu tadi. Perhatikan ya. Banyak porsinya untuk urusan-urusan yang untuk apa? Kebaikan kaum muslimin ya wasolahi sultanihim nih perhatikan dan untuk urusan pemimpin negaranya. Masya Allah teman-teman ya, ini anjuran para ulama tuh begitu ya. Urusan yang paling penting kita sekarang apa? Urusan tentang umat ini, urusan saudara-saudara kita di Palestina, urusan tentang nanti supaya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah, urusan supaya pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang mendapatkan hidayah ya dan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasalahi wulati umurihim. Nah, ini pemimpin ya. Urusan pemimpin perkara apa namanya? Wulati wilayah ya. Terlibat dalam urusan apa namanya? Urusan-urusan rakyat, urusan-urusan masyarakat banyak ya. Itu tuh masukin dalam doa kita. Jangan doa kita itu hanya untuk kita aja sendiri. Doanya cuma diri sendiri aja. Jangan. Ya. Doa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk pemimpin, untuk umat, untuk agama. Nah, semuanya didoakan. Ya. Doa untuk akhirat kita. Nih, banyakin doa untuk akhirat kita. Jangan isinya semuanya nuntut kebahagiaan dunia aja. Ya, yang dimaksud perkara-perkara yang nggak penting itu apa? Kalau di dalam dunia ya kesolihan orang-orang yang solih itu termasuk kalau ente minta kekayaan dunia itu perkara yang nggak penting. Masya Allah ya teman-teman ya. Ya Allah Bu, realistis dong Ustazah gitu. Ya kan? Kita ngomong kayak gini di demo tuh di luar. Ya, zaman sekarang apa-apa tuh kita dipahamkan, pikiran kita diarahkan ke apa Bu? Duit, 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 duit terus. Kapitalisme. Ya kan? Semuanya, semuanya ngukurnya pakai duit, duit, duit. Kebahagiaan diukurnya pakai duit. Cari calon mantu diukurnya pakai yang banyak duit, ya kan? Ya, kesuksesan diukurnya juga pakai duit. Betul, begitu ya, Bu. Hah? Kita begitu juga enggak? Ya.
Padahal para ulama itu menyampaikan begitu, ya termasuk perkara yang tidak tidak penting itu adalah urusan ya masalah dunia, ekonomi dunia tuh. Maksudnya bukan ekonomi dunia pada umumnya ya, maksudnya kita yang sering minta harta itu kita tuh. Ya, kita nih pribadi nih, ya. Tapi kalau kita yakin ketika kita dikasih harta sama Allah kemudian ya dijadikannya untuk berdakwah di jalan Allah, membantu agamanya Allah, enggak apa-apa, mintalah itu. Ya. Tapi kalau kita mintanya, ya Allah aku pengen punya duit supaya bisa beli tas kremes. Enggak, ya itu yang paling yang paling perkara yang enggak penting itu. Ya Allah, aku pengen punya uang dong supaya bisa jalan-jalan ke Eropa, keliling ke Eropa. Nah, itu perkara yang nggak penting itu. Iya kan? Itu perkara yang nggak penting. Tapi kalau kita minta, ya Allah, titipkanlah amanah harta kepadaku agar aku bisa menjaga agamamu dan aku bisa menyelamatkan akidah saudara-saudaraku yang terancam akidahnya karena laparnya perut mereka. Wah, itu baik. Ah, itu yang cita-cita yang seperti itu tuh muhimmah itu. Ya al-umur al-muhimmah itu bagian dari itu. Ya, tapi kalau antum kalau kita doanya nggak jelas, ya termasuk doa nggak jelas, ya Allah kasih aku duit supaya aku bisa ningkat rumahku. Itu nggak jelas. Buat apa kalau udah tingkat mau apa? Ya ntar usia kita udah 50 tahun Bu nggak bisa naik tangga lagi. Udah susah naik tangga lagi. Wah nggak naik tangga dong Ustazah pakai lift. Mau punya lift 5 pun tuh yang Ibu huni cuman kamar Ibu aja tuh sudah. Ya nggak? Coba Ibu jujur sama saya. Yang rumahnya lebar, yang rumahnya luas itu loh. Mana tempat yang paling favorit? Lagi-lagi kamar. Kamar aja kan? Ya. Masya Allah. Ya itu aja. Ya maka bercita-citalah ya yang penting. Ya mintalah berdoa sama Allah supaya ya doa kita ini doa yang membawa kemaslahatan untuk akhirat kita. Sampai kalau kita minta dunia pun, ya yakinkan kita itu orang yang bisa amanah untuk memegang dunia, untuk membawa kemaslahatan pada akhirat kita. Itu dia. Ya. Kemudian waqadarawa al-Hakim atau apa ya, Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi bi isnadihi, ya, dan telah Al-Hakim telah meriwayatkan dari Abu Abdillah An-Naisaburi dengan sanatnya anna Abdullah ibn Mubarak, ya, radhiyallahu anhu kana, ada sesungguhnya Abdullah bin Al-Mubarak, ya, karena idza khatamal Qur'an aksara min du'aihi lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya. Nah, ini contohnya ini adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Apa yang beliau lakukan? Beliau kalau mengkhatamkan Al-Qur'an, beliau itu doanya banyak untuk orang-orang muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Ya. Wa qad qala nahwa dzalika ghairuhu fayukhtaru lidda'i ad-da'wat al-jami'ah ka qaulihi. Nah, ini contoh doanya begini. Ya. Contoh doanya Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Ya. Allahumma aslih qulubana, ya Allah, gitu ya. Perbaikilah hati-hati kami. Ya. Nah, ini kalau pakai kata ganti na itu berarti jamak. Ya, jadi ibu-ibu kalau berdoa itu banyak-banyaklah, seringlah, jangan kulubi, jangan gitu Pak. Jangan pakai kata ganti aku aja, tapi pakai kata ganti na, itu menunjukkan ya yang didoakan banyak. Ya, orang-orang muslim pada umumnya. Ya. Wa'azil uyunana maksudnya apa? Ya. Hapuskanlah aib-aib kami. Watawallana bil husna. Jagalah kami dengan kebaikan. Wazayyinna bittaqwa, dan hiasilah diri kami dengan ketakwaan. Wajma' lana khairal akhirati wal ula. Ya, himpunlah pada diri kami kebaikan. Kebaikan apa? Akhirat dan kebaikan dunia.
warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Ya, dan rizkikan kepada kami atau karuniakanlah kepada kami ketaatan kepadamu selama hidup kami. Masya Allah. Ya, doa itu ya Bu ya, panjang nggak apa-apa. Kemudian ada lagi, tambahin lagi doanya. Allahumma yassirna lil yusra, ya Allah, gitu ya. Mudahkanlah ya, mudahkanlah kami meraih kemudahan. Ya, wajannibna al-usra, dan jauhkanlah kami dari kesukaran atau kesulitan. Wa'idna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya, dan lindungi kami dari nafsu jahat, ya, dan amal buruk. Wasayyiat itu adalah ya buruk-buruk atau apa namanya jamak ya Bu ya, dari kalimat su, ya, dari banyak-banyaknya keburukan amal kami. Wa'idna min adzabin nar wa adzabil qabr, ya, dan selamatkanlah kami, lindungilah kami dari azabnya neraka dan azab kubur. Wa fitnatil mahya wal mamat, dan fitnahnya kehidupan dan apa namanya kematian. Wa fitnatil masihid dajjal, dan fitnahnya masihid dajjal. Ibu, fitnah itu apa? Fitnah itu bukan begini ya. Kalau saya ngomongin buruknya Bu Endang atau Ustadzah Endang, itu saya memfitnah Ustadzah Endang. Iya, itu fitnah juga. Tapi yang dimaksud fitnah ya, fitnatil mahya wal mamat. Fitnah itu lebih pada huru hara. Ya, maksudnya begitu. Huru hara itu maksudnya apa? Huru hara itu semua keburukan-keburukannya, gitu maksudnya. Jadi bukan hanya yang sifatnya kayak gitu aja, difitnah orang, nah itu juga keburukan kan, gitu ya. Dizalimi orang itu keburukan. Makanya kalau wa fitnatil mahya wal mamat, kok ada ya fitnatil mamat itu apa berarti? Ya, keburukan ketika kita dalam keadaan meninggal tadi. Ya misalnya ya dipersulitnya terkait dengan apa hisab kubur misalnya ya, dan segala dan semacamnya ya. Dan kemudian sama kayak fitnatil masihid dajjal, itu bukan fitnahnya dajjal menyebar fitnah macam-macam enggak ya, tapi gonjang ganjingnya dunia ketika ya adanya dajjal di muka bumi ini gitu kan, maka kita minta perlindungan dari Allah, itulah maksudnya fitnah, ya kan. Makanya kalau dikatakan al fitnatu asyaddu minal qatl, itu bukan fitnah-fitnah yang kalau orang Indonesia ya kan, fitnah berarti memfitnah orang, bukan begitu. Maksudnya al fitnah itu ya semua ujian gitu ya. Semua ujian yang membuat kita sengsara itu namanya adalah fitnah. Ya, huru haranya, macam-macamnya ya, itu masuk dalam kategori fitnah. Kemudian doanya lagi, Allahumma inna nas'alukal huda wattaqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguh kami memohon petunjuk, ya kan? Inna nas'aluka al huda itu petunjuk. Petunjuk itu apa, Bu? Ibu belajar tahu kalau ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik. Itu udah hidayah itu. Ya, apa yang Ibu dengar hari ini itu hidayah. Ya kan? Ilmu itu jadi hidayah, kan begitu ya? Tetapi kemudian ada orang dengan hidayah itu mau menerima, mau menerima, ada yang menolaknya. Hidayahnya udah di depan mata. Seperti Rasulullah sama para kaum kufar, datangnya Rasulullah pun itu hidayah gitu ya. Tetapi ada orang yang mau menerima karena ya Rasulullah menunjukkan kepada kebaikan itu. Kan betul ya? Tapi ada orang yang menolaknya. Ya, jadi orang yang menolak, orang kafir, orang musyrikin, dia menolak hidayah itu. Makanya kalau kita berdoa dilengkapi ya, minta doanya ya kan, apa namanya, hidayah itu selalu dibarengkan dengan taufik wal inayah. Betul nggak? Kalau kita ngomong itu, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, mudah-mudahan Allah memberikan inayah, ya kan? Kalau hidayah itu tadi ya. Kemudian kalau taufik itu ya kemudahan Allah untuk menerima hidayah, itu taufik. Inayah, pertolongan Allah untuk
ya kita betul-betul menjalankan, ya kan, mengamalkan apa yang sudah menjadi petunjuk buat kita. Ya kan, Allah nolong jalannya dikasih mudah, dimudahin Allah Subhanahu wa taala. Mau ngapa-ngapain yang tadinya susah, Allah dengan inayahnya mudahin kita semuanya. Seolah-olah kayaknya nggak mungkin, tapi sama inayahnya Allah, Allah kasih itu mungkin, mudah. Orang usia 60 tahun disuruh ngapalin Quran, kayaknya nggak mungkin ustazah saya bisa hafal. Nggak mungkin saya punya hafalan, saya mah udah 50 tahun. Ya kan? Tapi dengan inayahnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang nggak mungkin. Betul nggak? Ya kan di Bani Umar tuh Hazreti Bani Umar, muridnya ada yang 50 tahun udah hafal berapa juz itu. Ya, di HSEQ pusat pun begitu. Ada yang udah ya usianya nggak muda. Emang kita di HSEQ begitu, Bu. Apa namanya? Murid-murid atau santri-santri itu bukan usia yang ya kan, bukan usia sekolah 7 tahun, 12 tahun. Enggak. Rata-rata usianya ibu-ibu yang telat mau di TPA malu. Ya, nyarinya nih di sini di HSEQ gitu ya. Mau mondok pesantren nggak mungkin, tapi pengen ngafalin Quran. Nih, masuk aja di HSEQ. Ya kan? Kadang-kadang lihat orang, ih kayaknya nggak mungkin. Tapi begitu udah ketemu, ya kan, sama gurunya, sama komunitasnya, ya innallaha ala kulli syai'in qadir. Wes, kalau udah ngomong begitu, nggak ada yang nggak mungkin. Iya kan? Masya Allah. Nah itu namanya dikasih kemudahan yang seperti itu sampai ditolong Allah Subhanahu Wa Taala itu ini ya. Jadi nggak cukup hanya hidayah hidayah aja, karena hidayah itu ada follow up-nya. Betul nggak? Harus ada follow up-nya. Maka minta taufik wal inayah. Wattuqa wal afaf wal ghina. Kata apa namanya dalam doa ini ya. Apa saja yang diminta? Ya petunjuk minta, ketakwaan minta ya. Al afaf wal ghina. Afaf itu sifat ifah. Ifah itu apa? Menjaga kehormatan diri. Masya Allah. Ya, menjaga kehormatan diri. Kalau kita seorang murid, bagaimana cara menjaga kehormatan diri kita? Menghargai guru kita dengan sebaik-baik penghargaan. Itu ifahnya seorang murid. Kalau kita seorang guru, bagaimana cara ifah kita, menjaga ifah kita di hadapan murid-murid kita? Tidak membebani urusan pribadi kita dengan apa namanya kepada murid-murid kita. Itu ya kita itu jadi guru, ini ada guru-guru juga kan ya. Ya, kita jadi guru itu tujuannya ya untuk menjadi sarana Allah Subhanahu wa taala menolong murid-murid yang belajar sama kita. Jadi jangan dibalik. Ya kan? Jangan dibalik. Ya jangan dimanfaatin murid-muridnya untuk menolong dirinya. Itu berarti guru nggak punya ifah. Murid juga begitu. Pengen menjaga ifahnya di hadapan gurunya adalah bagaimana caranya? Ya, dia menghargai gurunya dengan sebaik-baik penghargaan. Ini kalau dua-duanya punya ifah, Masya Allah, luar biasa kan? Ya, maka kita nyaman belajarnya. Dan wal gina dan rasa cukup. Ya, senantiasa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan, merasa kaya, merasa sudah cukup. Kalau orang udah merasa kaya, udah merasa cukup, dia akan mudah untuk berbagi. Nggak akan pelit. Ya karena orang pelit itu sejatinya bukan orang yang nggak punya harta, nggak. Bukan orang yang ini karena dia merasa di dirinya tuh belum cukup. Mau hartanya banyak dia udah tapi merasa belum cukup terus ya dia nggak akan mau berbagi. Ya, tapi walaupun dia hartanya nggak banyak melimpah ruah, ya hartanya biasa aja, tapi dia merasa dirinya cukup, maka dia punya kesempatan untuk ya dan punya hasrat untuk berbagi dengan yang lain. Begitu ya. Ini doanya apa mau dibaca semuanya? Ya, ini doa mau baca baca doa dalam Al-Qur'an ini semuanya ya. Baca doa hataman Al-Qur'an. Ini begini. Ya. Pokoknya saya langsung apa namanya lanjutin paling bawah nih ya. Saya lengkap aja ya. Jadi doa-doanya ini tadi sebagian besar isi-isinya tadi yang penting-penting yang antum harus tahu artinya udah saya jelaskan ya. Kurang lebih isinya sama lah ya. Nanti doanya ada di sana.
Ya. Dan jangan lupa wa yaftatihu du'aahu wa yakhtimuhu biqaulihi alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Begitu. Ya. Yaitu doa jangan lupa dibuka dan ditutup dengan kalimat hamdalah. Ya, doanya jangan lupa, jangan sampai kita kalau berdoa itu tidak ada kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Harus ada dulu pujian Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, kemudian jangan lupa sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad atau ala sayyidina Muhammad boleh. Wa ala ali Muhammad atau wa ala ali sayyidina Muhammad gak usah diperdebat. Ya, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Loh, Ustazah, kok kayak lagi baca tahiyat? Ya, emang salawat itu begitu. Ya, salawat itu kan apa namanya kayak baca tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ya, tasyahud awal, tasyahud akhir kan bacaannya begini. Itu menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Ya, kalau misalnya apa namanya sholawat di tasyahud itu loh, itu menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Kenapa menurut Imam Syafi'i? Emang kalau menurut imam yang lain nggak wajib? Enggak. Ya, menurut imam yang lain nggak wajib. Kok begitu Ustazah, saya baru dengar gitu ya, emang begitu. Nanti dibahasnya di bab fikih. Biar penasaran. Mau dong kelas fikih, kalau mau daftar sama Bu Endang. Minta buka kelas fikih. Ya, kita ternyata teman-teman kadang-kadang saya tuh kalau belajar ya, lagi baca apa gitu ya. Terus kemudian emang begitu? Emang baru tahu? Saya baru tahu, maksudnya saya juga baru tahu kalau ente baru tahu, gitu. Jadi saya nggak menduga kalau ibu-ibu baru tahu, kan begitu ya kan? Makanya ternyata, oh penting ya. Oh iya penting, kadang-kadang kan kita ya ngikut aja, ya nggak ngerti ilmunya. Padahal kita itu kalau beramal tanpa ilmu itu ya nggak boleh terus-terusan. Ya, beramal itu harus senantiasa pakai ilmu. Kalau awal-awal kita nggak ngerti ya kita ikut para ini. Tapi ikutnya harus disertai dengan belajar. Begitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Al-mas'alatul khamisah. Yustahabbu idza faragha minal khatmati an yashra'a fi ukhra aqibal khatmi faqad istahabbahu salaf wal khalaf wahtahabbu fihi bihadisin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul a'mali al-hallu war-rihlatu qila wa ma huma qala iftitahul Qur'an wa khatmuhu. Masyaallah. Apa sih Ustazah kok nggak dibacain satu-satu aja kayak tadi gitu ya, lanjut aja. Kadang kalau enak itu mutusnya itu nggak enak. Ya, sorry ya, afwan ya. Jadi Bu, yang kelima, yustahabbu itu dianjurkan sekali ya. Jika kita sudah selesai dari menghatamkan Al-Qur'an, hendaknya meneruskan bacaan untuk khataman selanjutnya. Ya, jadi jangan setelah khataman kita berhenti, tutup, ya kan? Jadi kita mulai lagi dari awal. Baca lagi Al-Fatihah, baca lagi Al-Baqarah, walaupun cuma satu halaman, niatkan lagi, ya Allah, aku pun hendak menghatamkan lagi Al-Quran. Begitu, ya. Begitu yang diajarkan para salaf dan para khalaf. Salaf wa khalaf itu maksudnya apa? Para ulama salaf dan para ulama khalaf. Para ulama kekinian. Semua para ulama, tabiat para ulama menghatamkan Al-Quran begitu. Jadi jangan habis berdoa, berdoa amin, selesai, alhamdulillah, tutup, terus sudah selesai. Jangan. Tapi udah selesai berdoa, terus sudah selesai, amin, alhamdulillah, udah selesai. Ibu baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah lagi, niatnya mengawali lagi baca Al-Quran, kemudian baca surat Al-Baqarah walaupun cuma satu halaman, enggak apa-apa.
ya. Terus kemudian nanti ibu niatkan, ya Allah pengen menghatamkan lagi. Ada bagusnya lagi kalau ibu menyertakan targetnya, gitu ya. Niat tuh, ditargetin. Ya Allah, mudah-mudahan khataman berikutnya ini bisa apa namanya 1 bulan khatam. Begitu. Ya, ditargetin begitu. Kalau mau ditulisin pakai selip apa namanya pakai apa kertas kecil gitu ya. Wah, itu bisa memotivasi kita untuk tilawah. Kan targetkan kita 30 hari. Misalnya udah berkurang 1 hari, tinggal 29 hari. Berkurang 2 hari lagi, tinggal 28 hari. Begitu. Kalau kelewat, ya Allah, masih 28 hari kemarin kelewat. Dikejar misalnya. Kan begitu. Apalagi kalau target khatamannya udah pakai tanggal, pakai bulan, gitu kan. Masya Allah, insya Allah tanggal sekian bulan ini jam begini aku khataman selanjutnya. Luar biasa. Betul-betul terprogram betul itu, ya. Dan kalau kita doakan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan di apa namanya eh diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan apa Bu dikasih inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang disampaikan apa namanya para ulama tadi, para ulama salaf maupun khalaf ini, ya, hujahnya itu adalah hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Anas, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa tadi sabdanya? Khairul a'mali al-hallu wal rihlatu. Ya kan? Sebaik-baik amal, ya, itu adalah yang singgah dan yang berangkat. Al-hallu itu singgah, ar-rihlat itu yang berangkat. Qila. Kemudian para sahabat ya ditanyakan kepada beliau Rasulullah SAW, para sahabat menanyakan itu, gitu ya. Wa mahuma, apa maksudnya ya Rasulullah? Al-hillu wa rihlatu itu maksudnya apa? Kata Rasulullah, qala iftitahul Quran wa khatmuhu. Ya, artinya adalah memulai bacaan Al-Quran dan menghatamkannya. Nah, itu sebaik-baik apa namanya amal. Masya Allah, ya. Coba ya. Al-Quran itu kan nggak boleh berhenti kita baca kan, ibu-ibu ya. Kita tuh nggak boleh baca Quran tuh nggak seperti baca novel. Kalau baca novel, begitu udah selesai 1 kali baca, jarang, nyaris hampir, ya kan. Pokoknya jarang banget ada orang baca novel tuh berkali-kali. Pasti begitu baca sekali dia langsung apa namanya bosan, nggak, udah baca itu kan begitu ya kan, ya nggak mau dia baca lagi gitu. Tapi kalau baca Al-Quran, Masya Allah, adakah di sini yang pernah bosan baca Quran? Ya, mau dibaca berkali-kali, berhatamnya berkali-kali pun, Masya Allah, nggak pernah Quran itu apa membosankan. Bagi yang membaca nggak ada bosan sama sekali. Kalau malas, iya, iya kan? Ya bosan enggak, malas iya. Nah, kita itu kan bagaimana memerangi malasnya kita itu loh. Ya, tadi disampaikan bahwa sebaik-baik waktu kita adalah waktu yang digunakan bersama dengan Al-Quran. Dari arah mana saja. Ibu kalau lagi malas baca Quran, ini saya kasih tahu ya. Kalau ibu lagi malas baca Quran, belajarlah tadaburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi coba ibu ambil tafsir, ya kan? Ambil tafsir atau ibu buka YouTube atau apa aja yang menghantarkan ibu sampai pada pemahaman ayat Al-Quran itu. Nah, ya, nanti begitu kita jatuh cinta lagi sama Al-Quran, nggak mungkin kita ninggalin Quran. Sehari pun nggak mungkin kita ninggalin Quran. Ya, masa kekasih ninggalin pacarnya, ya kan? Bisa protes nanti pacarnya. Ya wallahu alam bishawab. Ya, teman-teman semuanya, ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu fi ada bin nasi kullihim ma'al Quran. Ya Masya Allah. Ya ini keseluruhan nanti masuknya. Ya adab terhadap Al-Quran. Ya Alhamdulillah ini semakin menipiskan bahasan kita insya Allah. Ya. Tapi mungkin sebaiknya teman-teman kita kasih ruang teman-teman untuk diskusi kali ya, Ustazah ya. Ah, ah. Ya, mangga, siapa kalau ada pertanyaan boleh gitu ya, atau kalau ada apa namanya yang mau disampaikan silahkan juga ya, monggo silahkan.
Ya, nah, Ustazah, alhamdulillah sudah ada yang angkat tangan, yaitu Mbak Ya. Triana. Ya, silakan Mbak Triana. Ya, Ustazah izin off kamera saya sambil menyusui. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan anaknya yang disusui menjadi ahlul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ustazah, Bismillah izin Mm-mm, tanya. Ini kan apa? Kita kan sebagai ibu rumah tangga ya, terus juga mm-mm, sebagai pengajar juga gitu mm-mm. kan, pengajar juga. Dia punya jam yang lumayan padat. Masya Tapi Allah. Mm-mm, kita berusaha untuk apa? Meluangkan waktu bersama Al-Quran ya Ustazah. Nah, mm-mm, untuk pribadi itu meluangkan waktu itu di jam-jam siang tuh Ustazah, sekitar jam 1 sampai jam 3 lah, sekitar 2 jam. Itu jam yang memang saya khususkan untuk interaksi, misalnya tilawah atau murojaah atau mm-mm, ziyadah di jam-jam itu gitu. Tapi bersamaan di jam itu juga jam biasanya saya ngelonin anak gitu, mm-mm, seringannya di jam gitu ya. Nah, mm-mm, itu kan mengenai adab saat hataman ya. Ini sih bukan mm-mm. saat hataman, jadi setiap harinya gitu. Otomatis kan namanya sambil menyusui ya Ustazah, kadang sambil Ya, rebahan gitu kan. ya. Kondisi tidak pakai hijab seperti itu. Nah, itu maksudnya dari maksudnya apakah mengurangi apa ya Ustazah keberkahan atas adab kita gitu kan, apakah tetap harus dengan pakaian yang santun terus dengan hijab penutup aurat atau seperti apa, mungkin minta pendapat dan sharingnya Ustazah. Itu saja, terima kasih. Ya, Ibu Triana dan teman-teman yang lain ya. Ini kalimatnya ulama ini bagus banget ya. Nanti kita apa namanya ini juga sudah pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan ya. Para ulama menyampaikan min afdali awqatil abdi indama taqdi fi kitabillah wa fi kulli ma yata'allaqu bih. Gitu. Artinya apa? Bahwa dari ya waktu yang paling mulia waktu bagi seorang hamba itu adalah waktu ketika dia menghabiskan waktu tersebut bersama dengan kitabnya Allah yaitu dengan Al-Qur'an ya dan apa saja yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an. Apapun kegiatan kita ya yang ada hubungannya dengan Al-Quran, maka itu adalah waktu yang terbaik untuk kita habiskan. Ya, yang pertama waktu kebersamaan kita dengan anak, ya kan? Niatkan itu sebagai gitu kan amalan di mana perintah Allah Subhanahu wa taala ya untuk ibu dan mendidik anaknya ya itu ada di dalam Al-Quran, maka itu sebagai sesuatu pengamalan dari Al-Quran itu sendiri. Maka insya Allah ya kan berarti kita sedang bersama dengan Al-Quran kan gitu ya. Kita kan jarang-jarang begitu kan. Kita tahunya ya udah kerjaan satu, kerjaan dua, kerjaan tiga gitu ya. Padahal kalau kerjaan satu, dua, tiga itu semuanya diperintahkan Allah, ada di dalam Al-Quran, ada syariatnya, kita bisa nambahin niatnya gitu kan. Apalagi kedekatan sama anak, berarti ketika kita ya kedekatan kita bangun sama anak dengan bingkai Al-Quran, itu secara otomatis kita sedang melakukan proses ya mewariskan ya kan Al-Quran itu kepada anak kita. Ini Masya Allah. Ya, itu pun dulu terjadi sama saya. Kalau lagi nenenin anak saya itu termasuk yang kalau di apa kalau nyusu tuh lama banget, nyusu lama banget gitu kan. Sampai kalau nyusu maunya ambil tiduran gitu, ambil tiduran. Maka kesempatan itu digunakan untuk sambil baca Quran, baca apa aja yang bermanfaat. Zaman dulu kan belum ada HP yang sampai seperti sekarang kan. Ya, alhamdulillah banget itu. Ya, jadi anak-anak kita nanti terbiasa ya kan ininya akalnya otaknya dengan Al-Quran maka itu hal yang sangat baik sekali ya di sela-sela dari itu ada rutinitas mengajar Masya Allah Alhamdulillah teman-teman semuanya kalau kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengajar Al-Quran syukuri itu ya kan syukuri itu karena ya kita ini kadang-kadang berpikirnya begini kan kita itu bukan siapa-siapa bukan dari mana-mana gitu ya bukan dari apa namanya berangkat bukan dari mungkin di sebagian teman-teman ya bahkan ada yang tidak pernah mengenal pesantren dulu nggak pondok pesantren nggak belajar di madrasah gitu kan ya dengan secara khusus gitu tapi masya Allah gitu ya
kemudian kita bergabung di HSEKI dan di tempat tahfidz, komunitas tahsin gitu, dan dikasih kesempatan untuk ngajar, itu betul-betul adalah ya takdirnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itu takdir yang baik, maka syukuri ya. Nah, salah satu bentuk mensyukuri itu adalah menambah lagi ya kemampuan kita atau ilmu kita agar nanti semakin enak kita mentransfer Al-Qur'an kepada murid-murid kita. Ya, jadi kalau kita dibekali dengan ilmu-ilmu, misalnya ada ulumul Quran, ada daurah tauji, daurah muaji, ada apapun itu menunjang keilmuan kita ya terhadap Al-Quran. Kadang-kadang kita itu bersama murid-murid kita ya teman-teman semuanya, itu kita nggak ditanya hanya sekedar masalah tajwid, enggak. Tapi kita dituntut kemudian untuk menjelaskan apa-apa yang ada hubungannya dengan agama kita. Maka kalau proses kita mengajar, kita pun berhenti belajar, gitu ya, itu musibah. Musibah bagi guru. Ya, musibah bagi guru, musibah juga bagi muridnya. Dapat guru yang nggak mau belajar, itu musibah itu. Ya kan? Musibah banget itu. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Dan bagaimana kemudian waktu yang diprioritaskan untuk apa namanya membaca Al-Qur'an gitu. Tadi nggak masalah itu. Ya kita sambil ngelonin, sambil netein, sambil bermain sama anak-anak kita. Ya karena memang waktunya seperti itu. Tapi nanti kalau lagi khataman, khataman itu kan nggak setiap hari. Ya kan? Kalau bisa ya. Kalau bisa prioritaskan waktu yang betul-betul bisa untuk kita pakai khataman dengan baik ya. Coba perhatikan kondisi anaknya kalau lagi tidur di jam-jam berapa. Ya kan? Kalau anaknya sudah bisa diajak untuk apa namanya? Untuk duduk bareng ya itu alangkah baiknya kalau dilibatkan. Tapi kalau memang karena masih menyusui ya kan mungkin di bawah 2 tahun ya mungkin belum bisa dilibatkan dengan duduk kondisinya sebagaimana yang kita harapkan ya, maka perhatikan jam tidurnya. Ya jam tidurnya, cari yang membuat kita aman ya. Nah, itu insya Allah kalau setengah jam ya kan ya atau 1 jam mudah-mudahan Allah anugerahkan dan minta pertolongan sama Allah. Ya Allah tolong aku gitu ya. Ingin mendapatkan waktu yang terbaik dan kondisi yang terbaik untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, insya Allah nanti Allah akan rezekikan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, silakan Jazakallah pertanyaan khair, kedua Ustaz. yaitu ya. Wa Mu'allimat iyyakum. Dwi Siti Balaraja, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustazah, kalau saya dulu waktu masih ngaji gitu ya, hataman itu kan di musola gitu, bacanya dari Ad-Duha sampai Anas gitu, dan disimak sama warga sekitar gitu Ustazah. Dan bikin tumpeng gitu Ustazah, bahkan bikin kalau di tempat saya namanya ingkung gitu Ustazah, untuk dibagi-bagi gitu. Itu kalau pas pertama kali baru selesai Al-Quran. Nah, untuk sekarang kalau misalnya kita mau hataman, apakah apa itu sebenarnya ada anjurannya nggak sih Zah kalau misalnya kayak bagi-bagi makanan kayak gitu itu bagaimana? Terus kalau sekarang kan misalnya bisa sebulan sekali hataman, berarti apakah harus sebulan sekali juga atau bagaimana? Dan ketika soalnya setelah itu jujur saja belum pernah hatam tapi belum pernah hatamannya gitu Zah, belum pernah melakukan yang hataman seperti dulu gitu. Tapi tilawahnya sudah rutin gitu ya, bisa hatam kadang sebulan, kadang 2 bulan gitu ya. Tapi belum pernah melakukan hataman lagi gitu Zah. Mohon pencerahannya Ustazah. Ya, teman-teman kalau tadi selama menyimak materi saya itu termasuk yang ada dalam bahasan tadi nggak? Ya kan, misalnya syukuran ini gitu tuh ada nggak? Nggak ada ya. Ya, bikin ayam ingkung gitu nggak ada kan tadi ya. Ya, terus bikin apa namanya nasi tumpeng gitu kan maksudnya ya. Itu kan nggak ada dalam bahasan kita ya. Tapi yang ada itu apa? Yang ada adalah berkumpul ya untuk mengambil keberkahan. Orang Indonesia ngumpul kalau nggak ada makanan nggak enak. Nah itu dasarnya gitu loh.
ya. Jadi itu mah masuk pada tradisi orang Indonesia aja. Orang Indonesia di mana-mana kalau ngumpul tuh minimal ada rujak lah, apalagi kalau emak-emak, ya kan? Nah itu, ya. Nah yang diperbolehkan tuh apa? Yang diperbolehkan berarti adalah dalil usulnya, ya, dalil pokoknya. Satu, itu adalah diperbolehnya kita merapat pada orang yang membaca Al-Quran dan sedang menghatamkan Al-Quran. Artinya kalau kita ngumpul di satu tempat atau di satu majelis di mana di situ ada orang yang menghatamkan Al-Quran, nah itu boleh berarti berdasarkan bahasan-bahasan yang tadi dibahas di dalam kitab apa namanya At-Tibiyan, dan itu dilakukan oleh para sahabat. Satu tadi Ibnu Abbas, ya, sampai dia ngutus ada laki-laki, liatin itu si fulan, ya, kalau dia baca Quran, dia lagi baca Quran, kalau dia mau khataman panggil aku biar aku ikut ke sana, ya kan? Nah, cuman nggak diceritakan aja di situ, ya si fulan nyembelih ayam atau nggak diceritain di situ, ya kan? Nggak ada ngomong begitu, sampai sampai sejauh itu pun nggak ada. Tapi hukum asalnya adalah ketika kita ngumpul di suatu majelis, di mana majelis itu menghatamkan Al-Quran, hukumnya boleh. Adapun jika ada makanan di dalamnya, pun tidak ada orang yang melarang makanan itu. Betul nggak? Masa orang makan-makan dilarang? Kan begitu. Ya, adapun kemudian hukumnya apakah harus, apakah ini gitu ya, apakah dianjurkan, apakah sunnah, tentu gitu ya. Itu tadi dalam bahasan tidak ada hukumnya sama sekali. Ya, kalau dalam hukum fikih itu masuknya ya kan masuk pada kategori mubah. Mubah itu apa? Mubah kalau dilakukan boleh aja, kalau nggak dilakukan nggak ngaruh apa-apa. Begitu maksudnya. Ya, kalau mau sedekah, sedekah aja, tidak ada masalah. Biasanya orang-orang yang melakukan itu biasanya ya kalau di apa di kampung saya atau di tradisi-tradisi di lingkungan yang lain itu yang baru pertama menghatamkan Al-Qur'an, ya kan? Baru pertama menghatamkan Al-Qur'an, itu dibikinin syukuran, alhamdulillah dan sebagainya itu karena orang tuanya sangat sangat memotivasi, sangat bahagia, senang anaknya khatam Quran. Itu dibikinin apa syukuran. Nah, begitu udah terbiasa menghatamkan Al-Quran, gitu ya, udah biasa aja karena udah menjadi rutinitas, udah menjadi kebiasaan. Bayangin kalau ada orang menghatamkan Al-Quran selama 10 hari sekali menghatamkan Al-Quran, Masya Allah, ya, setiap 10 kali dia bikin ayam ingkung, setiap 10 hari sekali dia bikin ayam ingkung. Boleh nggak? Boleh-boleh aja, mah tetangganya seneng, iya nggak? Tetangganya mah seneng gitu ya, makan terus gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak pun, ya karena udah kebiasaan dia menghatamkan Al-Quran pada diri seseorang itu seperti itu, ya maka ya enggak ada hukum, ya harus ada syukurannya nggak ada. Ya, yang ada tuh boleh ikut ngumpul di situ, boleh. Ya syukur-syukur yang ikutan ngumpul itu yang bawa rujak kan begitu ya. Yang ikutan ngumpul tuh siapa yang khatamin Quran gitu. Aku dong ke sana ini ya. Aku bawa ini Masya Allah luar biasa. Yang nggak khataman dia ya support yang khataman begitu. Bu Dwi ya sudah bisa dipahami ya teman-teman semuanya ya. Oke. Jazakillah khairan kasir Ustazah. Wa iyyakum. Ya, nanya ketiga silakan. Mu'allimah Sudyastuti, tafadholi. Mu'allimah Sudyastuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustazah. Saya baru saja mengalami gitu ya. Saya enggak, karena ini momennya temanya tentang hatam, saya wallahualam ya, saya nggak ngerti ini masuk bahasan ini atau tidak. Saya mengalami pertama kali ketika ada ajakan, Bu ikut hataman gitu kan. Oh hataman, iya. Saya pikir hataman apa iya sekali duduk hatam gitu. Ternyata hatamannya itu berjamaah Ustazah. Saya pilih surah apa, bahkan saya hanya kebagian 4 lembar. 4 lembar saja. Dengan asumsi bahwa ada kalimat yang
kita hataman bareng loh gitu. Nah itu yang seperti itu saja. Sementara kan yang pemahaman saya itu adalah ya hataman adalah satu Quran penuh 30 juz yang kita baca baru kita hatam. Nah saya mendengar yang seperti itu, saya kan nggak bisa ya Ustazah mengatakan keluar gitu ya pada teman-teman yang mengajak hataman itu bukan seperti itu. Jadi karena pemahaman saya kurang, maka saya diam aja gitu kan. Jadi harus satu yang pertama, sikap saya harus bagaimana? Betulkah ketika saya diam saja, tapi saya ikutan dalam rangka saya bergaul gitu lah saja ya. Lalu yang kedua, apa betul hataman itu bisa berjamaah? Itu seperti itu saja. Di luar pemahaman saya, yang hataman itu 30 juz yang kita baca sendiri. Seperti itu saja. Terus hukumnya bagaimana? Apakah ada dalam riwayat-riwayat atau cerita-cerita gitu seperti itu Ustazah. Ya. Baik, jazakillah Ustazah. Jadi begini ya, ini pun banyak dibahas di luaran sana. Bagaimana tentang hukumnya orang yang membaca Al-Quran secara berjamaah dan sampai menghatamkan Al-Quran secara berjamaah. Kalau kita merujuknya pakai kitab At-Tibyan dan memang kita bacanya kitab At-Tibyan, maka kalau menurut pendapatnya Imam Nawawi gitu ya, pada ada faslun fi istihbabi qiraatil jamaah mujtami'ina wa fadlul qari'ina minal jamaah wassami'ina wa bayani fadilatin min jama'ihim wa 'alaiha wa hirdihim ya wa nudbihim ilaiha. Gitu. Artinya bahwa gitu kan, ketika kita membaca Al-Quran secara berjamaah bareng-bareng dengan orang-orang yang juga ikut turut membaca Al-Quran secara berjamaah, tetap aja itu mustahabbah. Gitu. Tetap aja mustahabbah. Artinya teman-teman, apapun dan bagaimanapun kondisi majelis Quran itu tetap baik. Asalkan di situ tidak ada ya kan suatu syariat yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syariat misalnya, pelanggaran syariat itu contohnya seperti apa? Kalau ada laki-laki dan perempuan berbaur menjadi satu, ya kan? Itu sudah pelanggaran syariat itu namanya. Berbaur sampai ya kan dempet-dempetan, ya, sampai ya ikhtilat, ya kan? Itu hatamannya ya ini kok campur laki-laki, barunya laki-laki. Tapi kalau dipisah, tidak ada masalah. Ya kan? Jadi apapun majelis kita dengan Al-Qur'an, ambillah kebaikan itu di situ. Ya. Karena tadi disampaikan bahwa qiraatul jamaah mujtami'ina wa fadlul qari'ina minal jamaah was-sami'ina wa bayanu fadilatin min jam'ihim 'alaiha, itu tetaplah baik kondisinya. Ya. Kita mau baca sendiri, alhamdulillah itu baik, menjadi kebiasaan diri kita. Tapi kalau bacanya rame-rame tetap baik juga. Yang nggak baik itu kalau nggak baca Quran, ya kan? Dia orang nggak pernah baca Quran, ya. Maka disesuaikan dengan kondisi kita, Bu Sudiati, ya, dan teman-teman ya. Itu dikondisikan sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita mampu menghatamkan Al-Quran sendiri, ya, maka hatamkanlah Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kita ada dalam suatu majelis yang di situ ada menghatamkan Al-Quran bersama-sama, menurut Imam Nawawi itu tetap mustahabbah. Itu tetap ya kan majelis yang baik. Itu tetap majelis yang majelis yang disukai. Ya, apapun kondisi majelis itu bagaimanapun caranya, ketika majelis di situ membaca Al-Quran, mau dia sendiri-sendiri atau berjamaah, dibaca satu orang yang lain mendengarkan atau saling membaca semuanya gitu ya, maka itu tetap baik. Kondisinya tetap baik. Jadi Al-Quran itu hebatnya begitu. Mau diapain aja, yang namanya Al-Quran itu tetap baik. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang penting jangan sampai keluar dari syariat. Ya. Kalau kita nyari di hadis nggak ketemu misalnya, Rasulullah nggak melakukannya itu loh. Justru Rasulullah itu membacakan Al-Quran dengan para sahabat itu berjamaah, bersama-sama. Di situ banyak para sahabat, kemudian mereka mendengarkan Rasulullah membacakan. Ya, seperti itulah Al-Quran itu disampaikan.
Al-Quran selalu bersama dengan berjamaah sama orang-orang muslim, seperti apapun, bagaimanapun mendengarkannya, bahkan Rasulullah pun pengen ya didengerin gitu ya, mendengarkan Al-Quran dari sahabat yang lain. Pernah kondisinya seperti itu ya, Rasulullah minta seorang sahabat membacakan Al-Quran dan beliau mendengarkan ya, dan sahabat itu sampai apa ya bahasa anak sekarang itu ya, sampai minder sebenarnya. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakan di hadapan engkau yang menerima langsung dari Tuhanmu gitu kan. Ya, enggak, sekali-kali saya pengen juga dengar dari orang lain. Ya, maka Rasulullah mendengarkannya. Ya, begitu, wallahu alam bishawab. Di Baik di Ustazah. tengah-tengah ini ya Bu ya, banyaknya di sana menghukumi boleh nggak boleh, itu yang baru itu, kita jangan mengambil kesimpulan di luar dari apa yang sudah dibahas oleh ulama. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi memperbolehkannya. Ya, berarti para ulama juga memperbolehkannya. Ada sebagian ulama yang banyak ulama yang memperbolehkannya. Maka apapun kegiatan kita bersama Al-Quran, asalkan tidak ada syariat yang ditentang, maka itu baik. Itu jadi patokannya. Ya, wallahu alam bishawab. Baik Ustazah, Masya Allah. Jazakallah. Ilmu Nah, baru itu ada Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Wa iyyakum. silakan penanya keempat ya, Mu'allimah Ena Yasmina, tafadholi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lah Quran yang ada di HP ataupun di laptop itu ya, Mm-mm. mungkin gitu. Gimana sih sebenarnya kalau cara menjawab yang tepatnya gitu ketika ada orang yang bilang itu nggak boleh baca Quran di HP gitu kan, atau di laptop kayak gitu. Sebenarnya gitu jawaban yang paling tepatnya seperti apa sih Ustazah? Ya, Ibu, semua itu media. Ini Quran, ya kan? Quran yang ada di tangan kita atau di tangan saya ini, dulu nggak ada begini. Dulu nggak ada begini. Al-Quran itu bagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada Rasulullah SAW. Al-Quran itu diturunkan syafahiyah, ya. Itu yang namanya Al-Quran itu begitu, langsung masuk ke dada, di hati. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk menghafalkan Al-Quran? Karena yang sesungguhnya Al-Quran itu ada di hati ini, gitu kan? Kemudian, ya, dari masa ke masa nanti akan selalu muncul media-media baru, ya. Yang kemudian yang pertama kali muncul itu apa medianya? Buku. Betul nggak? Buku itu abad berapa keluarnya? Ya kan? Lama, masa prosesnya tuh lama. Dulu zaman pas awal-awal Rasulullah SAW menyuruh para makatibnya atau kutabnya itu, para penulis Qur'annya itu, ya mereka nulisnya di mana? Ya, mereka nulisnya ada di pakaian-pakaian bekas yang sudah jubah-jubah yang nggak dipakai lagi. Ada tuh tulisan-tulisannya. Kemudian ada di pelepah-pelepah kurma, ada kemudian di kayu, ada kemudian di batu, ada macam-macam. Makanya Al-Quran yang dibawa oleh Hafsah itu ya satu Quran itu, tapi apa namanya, berpeti-peti dikumpulin sama siapa namanya, sama Abu Bakar, itu berpeti-peti. Makanya ketika dikumpulkan lagi oleh Utsman bin Affan itu, ya kan, jadiin satu, ditulis dalam lembaran-lembaran, itu kan baru masanya Utsman bin Affan, betul nggak? Baru masanya Utsman bin Affan dikumpulin jadi satu, yang asli dibalikin lagi ya ke Sayyidah Hafsah. Ya, kemudian yang itulah dicetak, ya kan, dicetak dengan kondisi yang masih terbatas dicetaknya, ya, dengan apa namanya, 7 riwayat, dikirimkan masing-masing ke daerah-daerah sesuai dengan periwayatannya, ya, dan itu terbatas. Dan itu pun ditalakikan kepada gurunya. Maka nanti jangan heran kalau kemudian dengan berkembangnya zaman, ya, wallahu alam bisawab, mungkin kertas itu sudah nggak laku lagi. Yang model begini, wallahu alam bisawab. Bisa jadi 20 tahun yang akan datang kita nggak ketemu lagi Quran yang ada di yang modelan begini. Bisa jadi. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, tak tahu modelnya. HP ini pun sama dengan kertas yang tadi. Makanya sekarang ada istilah apa? Less paper, ya kan?
Udah nggak banyak-banyak lagi menggunakan kertas. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang benar-benar nggak ada lagi yang namanya kertas. Wallahu alam bishawab, nggak tahu saya. Ya kan, tapi yang jelas ya Bu ya, HP, laptop ya itu adalah teknologi pada masa sekarang. Jadi bagaimana kalau kita membaca Al-Quran melalui HP dan laptop, kalau dia sedang membuka Al-Quran, isinya adalah Al-Quran pure, tulisan Arab, tulisan Quran, nggak ada terjemahnya, berarti dia sama seperti membuka Al-Quran. Jadi kalau HP kita isi mushafnya kayak gini, nah ini para ulama khalaf ya bersepakat bahwa berarti ini sekarang dia lagi pegang Quran, abaikan yang lain. Begitu. Jadi hukumnya bagaimana? Kalau dia ya kan lagi dalam kondisi pegang Al-Quran yang penuh dengan huruf-huruf apa namanya Al-Quran ini, ya berarti menurut kesepakatan para ulama fikih sebaiknya orang yang lagi junub, orang yang lagi haid enggak pegang, ya nggak usah pegang itu, nggak scroll dia. Nah gini-gini nggak usah pegang yang tulisannya Arab begini. Kelihatan nggak, Bu? Ya, tahu kan yang ini kan ya? Gimana sih menampilkannya? Saya kok gaptek, gitu loh. Ya, tahu kan? Dia terlihat Yang kayak Ustazah. tahu ya, paham ya semua ibu-ibu ya. Pokoknya begitu. Ya itu berarti berlakunya seperti apa? Seperti Al-Quran. Begitu ya. Kecuali kalau ada yang terjemahnya. Satu ayat, kemudian diterjemahin. Satu ayat terjemah. Berarti dia seperti pegang Al-Quran yang ada terjemahnya. Begitu. Ya, itu semua wasilah. Ya sama seperti batu pada zaman dulu, sama seperti kayu pada zaman dahulu. Ya, buku aja itu juga wasilah. Al-Quran yang begini nih, apa namanya, apalagi tuh, ya yang kertas-kertas itu semuanya wasilah. Begitu ya teman-teman ya. Wallahu alam bishawab. Jadi perlakukan sebagaimana kita memegang mushaf. Jazakallah Baik, Ustazah. jazakumullah. Assalamualaikum. Wa Ya, iya. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah karena memang sudah waktu sudah jam 6.25 ya. Kita bacakan aja ya sebagai poin-poin tentang adab seputar khotaman, yaitu ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama tentang waktunya. Yang lebih baik itu di awal sholat fajar ya 2 rakaat, atau sholat sunnah maghrib, dan juga ada di awal siang. Dan yang kedua yaitu kita keadaan berpuasa kecuali di hari-hari yang terlarang. Sedangkan yang ketiga dianjurkan menghadiri majelis khotaman Al-Quran. Paling tidak kita mengajak anggota keluarga kita kalau ada yang khotaman Al-Quran. Yang keempat yaitu sangat dianjurkan memanjatkan doa pada saat khotaman Al-Quran itu, yaitu untuk keperluan kebutuhan kaum muslimin dan muslim pada umumnya, dan juga kepada pemimpin, dan juga termasuk sekarang ini yang lagi yang perlu diperjuangkan yaitu Masjidil Aqsa ya, saudara-saudara kita di Palestina yang lagi yang lagi harus berjihad ya. Dan yang kelima adalah yaitu setelah kita selesai khotaman Al-Quran, jangan dianggap sudah berakhir gitu ya. Setelah selesai membaca membaca Al-Quran, terus sudah khotam, langsung sebaiknya dimulai lagi dengan surah Al-Fatihah gitu ya. Mungkin sampai di sini ya untuk tentang seputar khotaman Al-Quran. Ya kita tutup dengan doa. Tafadholi Ustazah Stiantul Ma'ruf untuk membacakan doa. Ya, sebelum saya tutup dengan doa, mungkin teman-teman semuanya ya, saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk berdonasi dengan kondisi Palestina yang sekarang ya. Betul-betul mereka membutuhkan uluran tangan kita ya. Dan teman-teman bisa berdonasi langsung di apa namanya di rekening-rekening yang tertera di sini ya. Ini rekeningnya Adara Relief Internasional, di mana ya saya dan Yayasan Tarbiyatul Ummah Qaulun Ma'rufun kita sudah bekerja sama dengan Adara untuk menyalurkan infak ya teman-teman pengurus, para ustadzat gitu ya, juga
para teman-teman santriwati Haseki yang menitipkan infaknya setiap bulan gitu ya, melalui Adara. Nah, hari ini kita diketuk lagi nih dengan kondisi-kondisi sekarang yang sedang terjadi di Palestina gitu ya. Para pecinta Al-Quran pasti mencintai Al-Aqsa. Mereka yang bersama dengan Al-Quran pasti tidak rela Al-Aqsanya ya diinjak-injak dan dijajah oleh penjajah Israel. Ya, maka teman-teman semuanya nggak peduli seberapapun yang kita bisa infakkan harta kita ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari 57 teman-teman yang hadir di sini gitu ya, sekiranya terkumpul yang sedikit akan menjadi banyak dan mudah-mudahan bisa memberikan senyuman bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, Rasulullah menyampaikan barang siapa yang eh, apa? Barang siapa yang memberikan hartanya untuk berjihad, untuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala atau ya memberi makan keluarga yang ditinggal untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, maka dia akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah tersebut. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan pada harta kita semuanya dan mari sama-sama kita berdoa ya untuk keberkahan kita, keluarga kita, harta yang sudah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kemenangan saudara-saudara kita semuanya yang ada di Palestina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma العن الكفرة والمبتدعة واليهود والمشركين والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياء اللهم فرق جمعهم اللهم زلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات نبينا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعل القرآن ربوع قلوبنا واجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم آمين آمين يا رب العالمين
Alhamdulillahirabbil alamin. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.